Shalom saudara terkasih dalam kasih Kristus. Dalam refleksi Gembala hari ini, kita sudah masuk dalam Ayub pasal yang ke-20. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur karena sekali lagi kami memohonkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Bila firman-Mu kembali menegur kami, firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa bagian dalam kitab Ayub pasal ke-20 ini. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, setelah itu ayat 12 hingga 14, dan terakhir adalah ayat ke-29. Demikian firman Tuhan. Maka Sofar orang Naamah menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Ayat ke-12. Sungguh pun kejahatannya manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Ayat yang ke-29. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Saudara, kehadiran sahabat ketika kita mengalami duka atau masalah dalam hidup ini adalah satu hal yang sangat kita butuhkan. Dengan mereka hanya hadir saja, itu cukup memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita yang ada dalam kesedihan yang mendalam, saudara. Tapi saudara, tidak semua sahabat melakukan peran ini. Kehadiran sahabat-sahabat dari Ayub memang, saudara, mula-mula menghibur Ayub. Tetapi kemudian ketika mereka memberikan nasihat, ada asumsi-asumsi, ada pandangan-pandangan yang berani diutarakan oleh mereka terhadap Ayub. Bukannya mereka menghibur Ayub, malah mereka menyudutkan Ayub pada posisi yang bersalah. Dan hal ini juga yang diutarakan oleh Sofar, sahabat Ayub ini, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat di pasal yang ke-20 ini, maka Sofar sengaja menyindir Ayub dengan membandingkannya dengan perilaku dan akhir hidup orang fasik. Itulah sebabnya di ayat yang kelima, Sofar katakan bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Saudara, dengan panjang lebar Sofar menjelaskan bahwa kesuksesan orang fasik itu bersifat sementara, dan pada akhirnya itu akan berakhir dengan kematian serta penderitaan anak-anaknya, saudara. Dan ia pun juga membuat gambar itu di ayat ke-12. Sofar katakan, sungguh pun kejahatannya itu manis rasanya di dalam mulutnya. Nah, saudara, Sofar itu mengumpamakan kejahatan itu sebagai satu makanan yang manis, yang nikmat, saudara. Tapi saudara, orang fasik yang melakukan kejahatan itu pada akhirnya mereka akan mengalami penderitaan, seperti mengalami sakit penyakit, mengalami kemiskinan, dikatakan juga mengalami ketidaktenangan dalam hatinya, dalam hidupnya. Dan jelas saudara bahwa perkataan dari Sofar tentang orang fasik ini menjadi sebuah sindiran yang sebenarnya ingin dia tunjukkan kepada Ayub. Saudara, sudut pandang Sofar pada satu sisi seolah-olah benar, karena memang Allah tidak akan berkenan pada perilaku orang fasik. Namun saudara, di sisi lain seringkali banyak di antara kita itu terlalu gegabah menyederhanakan masalah, saudara. Dan kemudian bisa memberikan tuduhan-tuduhan baik kepada sahabat kita atau kepada seseorang lainnya, yang tampaknya ketika mereka menderita dan kemudian kita katakan bahwa penderitaan tersebut adalah hukuman Allah atas dosa yang mereka buat itu, saudara. Nah, saudara, di sini Sofar memakai logika sebab akibat. Tetapi dalam logika sebab akibat yang dibawa oleh seorang Sofar ini, sepertinya memang kelihatannya masuk akal, tetapi pada akhirnya kita bisa tahu bahwa logika sebab akibatnya itu tidak bisa diterapkan dalam kasus Ayub. Karena realitanya, saudara,
tidak selamanya orang itu menderita akibat dosa yang ia perbuat. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan seorang Ayub dan juga beberapa tokoh Alkitab lainnya yang juga mengalami penderitaan dalam hidupnya oleh karena mereka hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan juga saudara, ada realita yang harus kita ketahui bahwa tidak semua juga orang jahat di dunia ini dalam kehidupannya akan selalu hidupnya kemudian berakhir dengan kehancuran di dalam dunia ini sebagaimana argumen yang disampaikan oleh Shofar. Mereka mungkin akan mengalami sakit penyakit, mereka mungkin akan mengalami hukuman Allah dan kemudian jatuh miskin dan sebagainya saudara. Dan itu saja satu realita yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka saudara, satu hal yang penting bagi setiap kita untuk kita tahu bahwa sebenarnya realita penderitaan di dunia ini tentu banyak sekali mengandung misteri dan pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa ajukan dan bahkan kita tidak mampu memahaminya saudara. Tetapi satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama, bahwa penderitaan adalah juga menjadi bagian yang dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh saleh, orang-orang yang mau dekat kepada Tuhan sekalipun saudara. Dan bahkan Tuhan kita pun ketika ia datang dalam dunia ini, ia pun datang menanggung penderitaan di atas kayu salib untuk keselamatan umatnya saudara. Saudara, Allah tentu saja tidak akan membiarkan orang fasik dengan kejahatannya. Tentu saja Allah di dalam keadilannya akan bertindak, menyatakan keadilan bagi orang-orang fasik yang berbuat kejahatan yang demikian saudara. Bahkan Allah juga tidak menginginkan setiap umatnya juga berlaku sama seperti orang fasik itu. Maka ada penghakiman Allah yang Allah akan kerjakan di dalam keadilannya. Tetapi karena itulah saudara, kita harus mengetahui, jangan pernah cepat kita merespon melihat penderitaan orang lain itu, kemudian kita menyimpulkan itu adalah akibat dosa mereka. Dan kemudian itu menjadi sebuah tuduhan yang kita berikan kepada orang yang tersebut. Kepada mereka yang menderita, kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan di hadapan Allah dan mereka harus bertobat di hadapan Allah. Belum tentu saudara. Itulah sebabnya jangan cepat merespon dengan respon-respon yang demikian. Tetapi dukunglah saudara-saudaramu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang saat ini dalam kondisi kesulitan dalam kehidupan ekonomi mereka. Mungkin saat ini mereka ada orang yang mungkin merasakan kesakitan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka ditimpa begitu banyak kemalangan, lepas kemalangan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jangan cepat-cepat menghakimi mereka dan katakan bahwa mereka telah berdosa di hadapan Allah. Tetapi doakan mereka, dukung mereka, berikan perhatian seperlunya mereka. Karena kehadiran kita, dukungan kita, itu menjadi satu hal yang menguatkan iman dan kehidupan setiap mereka. Dan biarkan Allah yang bertindak dalam kehidupan setiap manusia dalam dunia ini. Allah akan menyatakan penghakimannya. Allah akan menyatakan keadilannya. Bahkan Allah juga akan menyatakan segala hal bagi kehidupan umatnya. Tugas kita adalah mendukung sesama saudara seiman kita, agar mereka dapat melewati segala penderitaan yang mereka hadapi itu dengan tetap bersandar kepada Tuhan, dengan tetap memiliki hati yang percaya kepadanya. Mari sama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada hari ini terus meneguhkan setiap kami, bahwa penderitaan bukan hanya dialami oleh orang-orang yang telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan akibat dosa mereka, tetapi penderitaan pun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang saleh yang hidup benar di hadapan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, tolong setiap kami untuk kami dapat merespon penderitaan itu dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Bahkan juga bagaimana kami merespon penderitaan sesama kami Tuhan dengan satu tindakan respon yang benar. Dan kami pun juga sebagai sesama saudara seiman, ketika mereka jatuh dalam begitu banyak masalah dalam kehidupan mereka, kami hadir memberikan semangat hidup buat mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi setiap mereka dengan tidak menghakimi mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berbicara pada setiap hati kami dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidupnya berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.